Lalu ada operasional atau operating expense. Ini adalah biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk operasional perusahaan kalian. Nanti akan mengurangi profit. Nah, profit dikurangin operating expense, hasilnya adalah net profit. Net profit atau profit bersih kalian. Nah, terus cash on hand. Nah, masing-masing tim itu sama ya di settingnya. Kalian punya cash on hand sebanyak 8 juta SGD. Kita sekarang kebetulan pakai Singapura dolar. Jadi ini semua disetting sama. Kalian per tim punya modal 8 juta SGD. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk nanti membuka toko gitu ya. Jadi basicnya di sini permainan pertama adalah tugas kalian membuka toko gitu, membuka toko retail. Nanti akan muncul di sini ketika kalian buka toko. Dan nanti tokonya harus diisi produk untuk dijual kembali gitu ya, untuk jualan. Nah, itu yang kalian gunakan dari si cash on hand ini. Ini nanti yang akan berkurang. Lalu ada overdraft. Overdraft ini adalah hutang. Ketika kalian cash on hand-nya habis, maka nanti akan diambil dananya dari overdraft limit. Kalian punya limit untuk ngutang itu 2.500.000. Jadi ketika yang ini habis akan diambil dari sini. Nah, ketika ini terpakai akan menambah angka yang overdraft, gitu ya. Jadi ketika cash on hand habis, lalu overdraft-nya sudah lewat limitnya yaitu 2.500.000, maka kalian tidak punya sumber daya keuangan lagi. Otomatis PT kalian akan dinyatakan bangkrut, akan stop tuh permainan di situ ketika habis uangnya. Itu ya. Jadi hati-hati ketika main. Jangan semuanya pada beli gitu. Pada beli, pada sewa toko, tambah lagi luas tokonya, beli lagi produknya, padahal jualannya masih belum terlalu laku gitu. Nah, itu ujung-ujungnya akan buat uang kalian habis, tapi pendapatannya tidak seimbang gitu dengan pengeluarannya. Itu hati-hati. Terus ada namanya cost di sini yang perlu kalian perhatikan ya, cost. Ada di sini di permainan Monsoon Sim, di setting kita cuma punya 3 produk, yaitu apple juice, orange juice, sama melon juice. Karena ini cuma permainan ya, settingannya ini. Di real kan kita jualan bisa lebih dari 3 produk gitu ya. Pasti itu kalau di dunia nyata. Cuman di sini untuk mempersimpel kita cuman ada 3 produk. Nah, di sini ada cost masing-masing dari tiap produk. Ini cost modal kita gitu ya. Nih, biaya modal kita untuk tiap produk. Ini semua dalam SGD gitu. Nah, itu finance atau reporting. Nanti kedua ada menu retail. Nah, di sini nanti akan tampil menu retail ketika kalian sudah main gitu ya. Di retail itu ada menu location. Nah, ini adalah pilihan lokasi yang bisa kalian buka toko di lokasi ini. Dari 6 lokasi, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, dan Pasar Palembang, itu kalian silakan nanti pilih 5 lokasi yang akan kalian buka toko di lokasi tersebut gitu ya. Maksimal 5. Jadi misal dari 6 kota ini kalian mau buka toko dari lokasi 1 sampai lokasi 5. Silakan. Sisain 1. Kenapa saya suruh sisain 1? Sisain 1 kota, terserah kota mana aja yang kalian mau untuk disisakan. Nggak usah buka toko di situ karena itu nanti akan jadi tempat warehouse-nya kalian. Gitu ya. Jadi nanti di akhir kalian akan punya 5 toko, kalau kalian mau buka semuanya gitu di 5 kota, plus 1 warehouse. Tapi nanti warehouse kan menunya belum saya aktifin, jadi nanti itu di permainan berikutnya untuk warehouse. Makanya saya suruh sisain 1 dulu ya. Jadi kalian bisa buka toko maksimal di 5 kota. Silakan dipilih yang mana aja. Nah, nanti cara buka tokonya gimana? Bu, caranya adalah ngerental. Kalian ngerental toko, kalian klik rental di sini. Nah, di sini ada informasi. Ketika mau ngerental toko di Jakarta, itu biaya rentalnya adalah 30 SGD per hari per meter kubik. Ini yang harus kalian keluarkan biayanya per hari gitu. Nah, kalian silakan tentukan mau rental berapa luas areanya gitu ya. Jadi klik aja nih yang tambah ini.
Bisa 50 meter, bisa 100 meter, bisa 150, terserah. Mau sebesar apa tokonya, gitu ya. Nah, nanti silakan dipilih rental kontraknya yang mana. Mau kontrak harian, mau kontrak 7 hari, atau kontrak 30 hari. Nah, saran saya di permainan awal-awal, kalian cukup pilih antara dua ini aja. Kalau nggak daily kontrak, itu 7 day kontrak. Karena alasannya apa, Bu? Karena kalian masih awal nih, masih meraba-raba ya, cek ombak lah istilahnya. Di kota ini kira-kira penjualannya bagus nggak ya? Nah, ketika penjualannya bagus gitu, awalnya kalian cuma sewa 150 meter kubik, kalian mau nambah luas toko, bisa. Nah, kalau kalian pilihnya 30 hari kontrak, maka kalian bisa merubah luas toko itu setelah 30 hari. Nah, repotnya di situ. Makanya saya bilang jangan pilih yang 30 hari kontrak dulu. Karena kalian harus menunggu 30 hari dulu, baru kalian bisa merubah luas toko kalian, entah itu mau ditambah atau mau dikurang gitu ya, atau malah mau ditutup tokonya karena ternyata kurang laku di daerah ini gitu ya, atau di lokasi ini, itu bisa. Tapi syaratnya ini, kalian harus menyelesaikan kontraknya dulu, baru tadi bisa melakukan perubahan terhadap toko tersebut gitu ya. Makanya pilih yang dua ini dulu di awal-awal, daily atau 7 days kontrak. Nah, ini akan dikeluarkan nih biaya tiap harinya. Kalau kalian pilih kontraknya per hari, ya berarti per hari akan keluar dari cash on hand kalian sebesar 30 SGD per meter kubiknya, gitu ya. Kalau kalian pilih yang 7 hari kontrak, ya berarti per 7 hari akan terpotong sendiri nanti biayanya. Kalian nggak perlu bikin transaksi pembayaran, tapi nanti dia langsung otomatis terpotong dari cash on hand-nya kalian. Masuk ke expense, gitu ya. Sampai sini paham cara merental toko? Bisa ya? Oke, gampang. Nah, di rental toko ini ada dua biaya yang akan keluar nih. Nah, tadi yang saya jelaskan yang standar fee yang 30 itu biaya rentalnya. 30 per meter kubik. Nah, tapi ada lagi biaya kedua yaitu overflow fee yang harus kalian perhatikan. Apa itu overflow fee? Overflow fee itu adalah biaya kelebihan stok. Misal kapasitas toko kalian itu kalian sewanya 100 meter kubik. 100 meter kubik itu hanya bisa menampung kapasitas maksimalnya itu adalah 30.000 produk. Jadi dia rumusnya disetting di permainan kali ini per 50 meter kubik dia cuma bisa menampung maksimal 15.000 produk. Jadi kalau produknya tadi ada 3, ya berarti cuma bisa nampung 5.000 apel, 5.000 melon, 5.000 orange juice. Gitu ya, paham sampai sini? Jadi hati-hati di situ ketika kalian mau ngisi stok. Nah, perhatikan luas dari toko kalian. Jangan sampai terlalu sedikit ngisi stoknya, jangan sampai terlalu banyak melewati kapasitasnya. Ketika tadi melebihi kapasitas toko, maka kalian akan membayar yang namanya overflow fee. Per meter kubiknya sekian, $34 gitu ya. Jadi kalau kelebihan 2 meter, ya kalian harus bayar 34 kali 2. Nah, tugas kedua adalah kalian isi tokonya dengan produk, alias kalian harus melakukan procurement, pembelian bahan, produk jadi gitu ya, pembelian produk untuk dijual kembali. Di sini menu yang harus kalian tekan adalah untuk melakukan procurement, procure finished good. Nah, ini tampilannya. Di sini tersedia 2 vendor yang bisa kalian gunakan untuk membeli barang gitu ya. Kalian tuju untuk membeli barang. Vendor 1 dan vendor 2. Nah, untuk games awal-awal kami samain nih data antara vendor 1 dan vendor 2. Jadi sebenarnya nggak masalah kalian mau pilih vendor 1 atau vendor 2. Karena harga dari vendor 1 dan 2 masih sama. Terus diskon yang ditawarkan juga masih sama. Terus lead time yang ditawarkan juga masih sama.
Jadi di sini ada lead time juga ya, karena kan kita beli di dunia nyata gitu. Ketika kita beli produk kan ada lead time tuh pengirimannya gitu ya. Sampai ke toko kita baru 1 hari kemudian baru nyampe. Sama di sini juga seperti itu. Ketika kalian beli di hari kelima, maka di hari keenam baru barangnya nyampe atau terupdate di toko tersebut. Stoknya akan bertambah di hari keenam karena ada lead time tadi. Jadi jangan heran ketika kalian beli, Bu, kok nggak bertambah? Saya udah klik OK, kok nggak bertambah stok saya? Nah, karena ada lead time, ditunggu dulu. Nah, terus setelah itu kalian pilih mau dari vendor mana nih belinya. Vendor 1 misalnya. Terus mau isi toko yang mana? Nanti ketika kalian sudah rental toko, di sini akan muncul nih. Misal kalian buka rental tokonya di Jakarta. Di sini akan muncul pilihan Jakarta. Terus kalian buka di Surabaya, akan muncul pilihan Surabaya gitu. Mau isi yang mana? Jakarta atau Surabaya? Misal Jakarta, klik Jakarta. Terus mau isi berapa? Misal mau beli berapa nih? Apel. Misal mau beli 5.000, orange mau beli 5.000, melon mau beli 8.000 misalnya. Silakan diklik. Tadi perhatikan kapasitas toko. Di sini yang kalian perlu maintain nih. Pembeliannya berapa banyak supaya tadi kapasitasnya maksimal terisi tokonya gitu ya, tidak berlebih dan tidak terlalu sedikit. Nah, di sini pembayarannya pilih yang immediate delivery, COD. Pilih awal ya, jangan yang blanket dulu. Itu nanti kalau sudah jago. Pilih yang satu dulu. Nah, setelah itu langsung klik submit. Ketika kalian klik submit, nanti akan muncul di sini centang hijau. Centang hijau. Itu artinya dia sebenarnya cuma buat verifikasi. Ini benar mau beli. Tinggal kalian okein aja centang hijaunya. Klik centang hijaunya, maka sahlah kalian terjadi transaksi procurement atau pembelian finished good. Ketika kalian tidak centang atau klik centang hijaunya, si pembelian itu belum terjadi gitu ya. Jadi itu diperhatikan. Diklik dulu baru nanti tereksekusi tuh procurement-nya. Tinggal tunggu 1 hari barangnya nanti bisa langsung masuk ke toko yang kalian tuju tadi. Terupdate-lah di sini. Nanti akan terupdate di sini nih. Ketika sudah rental, di menu retail ini akan muncul Jakarta. Stoknya sekian. Ada overflow enggak? Nah, nanti akan muncul informasi di sini. Ketika beli barang, maka akan terupdate di sini stoknya kalian di masing-masing retail. Nanti akan kalian lihat. Nah, itu dulu ya. Jadi itu dulu tugas yang awalnya. Saya kasih nanti kita main untuk 15 hari dulu deh. Pertama kita coba. Nanti saya akan setting main untuk 15 hari. 1 harinya 30 detik gitu ya. 1 harinya dihitung 30 detik, main 15 hari. Tugasnya apa? Tugasnya rental toko. Silakan pilih mau di mana lokasinya, nanti dirundingkan dengan tim kalian, bagusnya di mana gitu ya. Terus nanti setelah tokonya sudah dirental, kalian lakukan procure finished good di masing-masing toko yang kalian rental tadi, di masing-masing outlet yang kalian punya tadi gitu ya. Silakan terserah, sesuaikan dengan kapasitas outletnya. Nah, nanti di menu yang ketiga nih, retail sales and price, di sini akan muncul data penjualan barang. Ketika kalian sudah procure, lalu terjadi penjualan. Nah, ini juga catatan nih. Penjualan di dalam games ini itu terjadinya secara otomatis by system, gitu ya. Jadi kalian tidak susah payah ngelakuin penjualan manual. Jadi nanti by system ketika kalian isi stoknya di toko masing-masing, di outlet kalian masing-masing, itu nanti akan terjual dengan sendirinya. Sistem yang akan jalanin gitu. Ada pembeli virtual yang akan datang yang akan membeli stok kalian di masing-masing outlet. Nanti akan berkurang dengan sendirinya tuh stok kalian. Ketika berkurang berarti itu dibeli sama customer artinya. Nah, nanti rekapan penjualan itu akan muncul di menu ini. Retail sales and price. Nanti di sini ada informasi berapa unit yang terjual, berapa revenue-nya, berapa unit yang tersisa untuk tiap toko gitu ya atau tiap outlet kalian. Dan di sini juga ada nanti informasi harganya. Harga jual per produk dari masing-masing
outlet kalian. Kalian di sini sebenarnya bisa setting harga di menu retail, sales, and price. Jadi ketika kalian rasa, kayaknya harga produk kita, si orange juice yang di Jakarta ketinggian deh, kita turunin deh. Misal turunin $2 gitu. Nah, bisa dilakukan di sini, di menu ini. Retail, sales, and price. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita mulai main. Ada pertanyaan? Paham nggak? Bu, Halo. Ya, silakan. saya masih kurang paham yang overflow fee-nya itu, Bu. Misalnya kalau dia itu secara otomatis bakal berkurang ya, Bu, kalau ini dia, apa namanya, berlebih. Apanya yang berkurang? Yang dari standar fee-nya yang tadi tuh. Bukan standar fee-nya yang berkurang. Jadi gini, overflow fee itu adalah biaya yang akan kalian keluarkan ketika kapasitas tokonya itu kelebihan. Produk yang kalian simpan di toko kalian itu melebihi kapasitas tokonya untuk menampung produk. Sampai sini paham? Misal tadi, kalian cuma rental 100 meter kubik untuk Jakarta. 100 meter kubik itu cuma bisa maksimal nampung produk 30.000 totalnya, 30.000 produk. Misal 10.000 orange juice, 10.000 melon juice, 10.000 apple juice. Itu kapasitas maksimalnya. Ketika kamu beli, kamu isi nih produk di outlet Jakarta lebih dari 30.000 produk, misal kamu lakuin procurement di Jakarta totalnya adalah 33.000 gitu. 11.000 apel, 11.000 melon, 11.000 orange. Nah, jadinya totalnya 33.000 kan ya. Nah, itu 3.000 kelebihan, ya nggak? Dari kapasitas maksimalnya. Harusnya kan cuma 30.000 maksimal diisinya, ya nggak? Sampai sini paham? Tadi yang nanya siapa sih? Saya, Bu. Siapa tuh? Saya nggak Elinda, bisa Bu. lihat. Oke, nah ketika kelebihan kapasitasnya, produk yang ditaruh di outlet itu kelebihan, maka akan keluarlah atau akan dibayar, kalian harus bayar overflow fee namanya. 3.000 barang yang kelebihan itu, berarti kan dia makan space berlebih tuh di toko kalian. Nah, itu yang akan jadi biaya tambahan terhadap outlet tersebut. Biayanya apa? Ya ini, biaya overflow fee $34 per meter kubik yang harus dibayar kelebihan stoknya. Itu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi jangan kelebihan ketika ngisi stok di masing-masing outlet. Perhatikan juga luas outletnya. Masuk akal kan ya ketika toko kalian cuma muat ditaruh barang sebanyak 100 box misalnya. Kalian mesennya malah 200 box. Jadi kan kelebihan kapasitas si tokonya. Otomatis barangnya sampai keluar-keluar toko gitu kan ya. Nah, itu harus dibayar lebih tuh sama si yang rental tokonya. Karena tadi melebihi kapasitas. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi karena Ibu, ini Mas, silakan. berarti yang dirental di satu lokasi dulu kan? Marketing fee ini, gitu ya. Nah, tapi di sini kelemahannya adalah dia trial and error. Jadi nggak ada yang saklek kalian langsung tahu ketika pakai A itu lebih bagus dari B, ketika pakai B lebih bagus dari C. Itu nggak bisa langsung tahu, tapi kalian coba dulu pakai, baru kalian bisa tahu dari apa? Dari terjadinya penjualan. Jadi misal kalian pakai marketingnya di setting di hari ke-25. Nah, kalian pantau di hari-hari berikutnya apakah terjadi peningkatan terhadap penjualan apel, orange, dan melon di Jakarta ketika kalian pakai media A, B, dan C sebagai promosi gitu, marketing.
Nah, kalian pantau tuh dari hari ke hari. Di hari ke-25 penjualan apel ketika belum pakai media A untuk promosi itu 620. Nah, kita pantau di hari ke-26 meningkat nggak dari 620. Nah, kalau meningkat berarti kita bisa bilang media A ini efektif gitu ya. Bisa meningkatkan atau mendongkrak penjualan apel kalian di Jakarta. Nah, jadi tindakan selanjutnya apa? Oh, berarti bagus nih media A. Ya udah tambah lagi nanti di hari berikutnya misalnya. Media A tambahlah, kita bayar 200 deh, kita tambahin supaya kinerjanya lebih bagus lagi nih media A, supaya peningkatannya lebih besar dibanding yang tadinya bayar 100. Nah, atau media B, ternyata ketika pakai media B di Orange Juice Jakarta malah menurun gitu di hari ke-26. Dia 509 awalnya malah jadi 400 penjualannya misalnya gitu kan. Oh, berarti bisa kalian simpulkan nggak bagus nih media B, nggak cocok buat kita. Ya udah di hari berikutnya nggak usah lagi deh. Berarti nolin lagi yang media B-nya. Jadi gitu ya, trial and error kalau untuk marketing expense. Kalian bisa settingnya by trial and error. Ngelihat responnya dia ke penjualan di hari-hari berikutnya gitu. Kalau emang nggak bagus dirubah misal, atau mau nggak pakai aja sama sekali boleh. Tapi saya harap di sini kalian pakai dulu biar kita lihat ininya efeknya apa gitu ketika kalian menggunakan marketing dengan tidak menggunakan marketing. Efeknya apa ke unit sold kalian atau banyaknya penjualan kalian terhadap produk-produk tersebut. Itu ya. Sampai sini untuk marketing fee ada pertanyaan? Paham cara menggunakannya? Paham, Bu. Jangan lupa ketika sudah disetting, misalnya mau 200 media A, di-submit ya. Klik submit. Kalau kalian nggak klik submit, berarti dia tidak tereksekusi nanti penggunaan medianya atau marketingnya. Itu salah satu cara marketing, pakai marketing expense. Atau yang kedua, bisa pakai view market report. Nah, di sini adalah kalian cara marketingnya adalah membeli marketing report. Buy marketing report ini dia, klik yang ini. Ketika buy marketing report, itu kalian akan dapat sebuah laporan marketing dari si penyedia. Ya, penyedianya virtual juga ya. Nah, di situ reportnya berisi semua data terkait kompetitor kalian, PT-PT yang lain yang lagi main di sesi itu. Dari mulai harga jualnya dia berapa, terus dia pakai marketing media apa, di produk apa gitu. Terus dia tingkat penjualannya berapa per hari itu, dia buka outlet di mana aja. Nah, itu semua data-datanya akan terlihat di marketing report ini. Nah, itu bisa jadi bocoran kalian di tim kalian. Namanya itu data kompetitor kan ya. Nah, itu bisa jadi bocoran untuk tim kalian. Ternyata tim sebelah ngejual apel di Jakarta itu lebih murah loh. Makanya kayaknya gara-gara itu penjualan dia meningkat gitu. Kita kayaknya kemahalan deh. Oke, kita berarti harus turunin harga di apel Jakarta gitu. Gitu ya. Jadi marketing report itu fungsinya adalah untuk memantau aktivitas kompetitor kalian supaya jadi bocoran gitu untuk tindakan kalian berikutnya seperti apa. Kalian bandingkan dengan performa kelompok kalian gitu. Kalau ada yang salah, nah kalian perbaiki dari situ. Kalau ada yang kelebihan, kalian perbaiki dari situ. Nah, marketing report ini cukup mahal nih karena tadi berharga ya data yang dia kasih. Itu sekali beli marketing report kalian harus ngeluarin biaya $20.000 di settingnya di game sekali ini. $20.000. Nah, tapi kalian cuma dapat laporan untuk 10 hari ke belakang. Misal kalian belinya di hari ke-20, berarti itu adalah laporan dari kompetitor kalian 10 hari ke belakang, dari hari ke-20 sampai hari ke-10 berarti. Dari hari 10 sampai ke hari ke-20. 10 hari ke belakang dari tanggal kalian beli marketing report-nya. Ya udah berarti cuman bisa ngelihat
satu kali itu gitu kan ya. Langsung tindakannya diambil ketika ngelihat marketing reportnya seperti apa. Nanti di hari ke depan-depannya lagi misalnya mau lihat report lagi ya kalian harus beli ulang lagi karena datanya pasti udah beda tuh. Karena dia datanya adalah data 10 hari ke belakang. Update-nya seperti itu. Makanya ketika main games ini udah tahapan lomba, ini udah di lomba nih mainnya, itu bisa berkali-kali tuh sebuah tim ngebeli marketing report. Bahkan bisa tiap hari dia beli marketing report gitu untuk melihat performa si kompetitornya gitu ya. Itu untuk marketing report. Menu marketing ada pertanyaan, jadi nanti tugasnya nambah ya. Kalian harus coba pakai menu marketing, misal mau pakai marketing expense boleh, atau mau beli market report juga boleh, untuk mendongkrak penjualan kalian. Nah, marketing ini karena tugasnya tadi memantau berapa sih pengaruhnya si penggunaan media ini ke unit sold-nya kita. Makanya harus ada satu orang nih yang tugasnya job desk-nya di sini memantau pengaruh penggunaan media-media ini gitu. Efektif atau tidak? Kalau efektif berarti tambahin lagi. Kalau nggak efektif berarti dikurangin atau dihapus aja. Nah, itu dia pantau ini tuh tiap hari. Makanya kalian bagi-bagi tugas. Terus ada satu menu lagi namanya forecasting. Nah, forecasting ini penting nih. Kalian sebenarnya cuma ngelihat data kalau di menu forecasting, tapi sangat-sangat berguna datanya. Namanya aja forecasting ya, data perkiraan. Di sini dia akan ngasih bocoran. Ada forecast kenaikan penjualan di hari-hari ke depan. Nah, di sini dia ngasih forecast ternyata di hari ke-32 sampai hari ke-35 itu akan terjadi kenaikan penjualan di outlet Jakarta. Ada demand yang naik nih di Jakarta untuk melon sebanyak 29.400, untuk orange 25.200, untuk apel 8.000 sekian di hari 32 sampai 35. Nah, itu harus kalian pastikan bahwa di hari ini, di 3 hari ini, toko kalian atau outlet kalian yang di Jakarta itu ada stok sebanyak ini, gitu ya. Ada stok yang cukup untuk bisa menangkap demand-demand yang lagi naik di peak season ini. Nah, kalau di games ini tuh di settingnya peak season ini adalah holiday, hari libur gitu ya. Jadi di hari 32 sampai 35 tuh hari libur. Ada kenaikan penjualan atau kenaikan demand, nah itu harus kalian tangkap. Dengan cara apa? Dengan cara standby di hari ke-31 tuh sudah harus dipastikan bahwa stok kita di Jakarta cukup untuk ngambil demand yang tadi lagi meningkat di peak season itu. Nah, gitu ya. Itu gunanya forecasting. Jadi kalian pantau terus tuh ketika main forecastingnya. Hari keberapa yang akan naik demand-nya, hari keberapa yang akan naik nih, 43 sampai 45 naik lagi. Nah, itu harus siap sedia stoknya di toko tersebut. Ini juga harus ada satu orang yang mantau. Terus kasih info ke teman-teman lainnya yang ngurusin outlet Jakarta. Siap-siap ya, nanti yang ngurusin outlet Jakarta, kita akan ada holiday nih, peak season di hari 32 sampai 35. Stoknya harus dipastikan cukup gitu untuk menangkap demand ini. Karena apa? Karena ini pasti ya, forecasting ini walaupun judulnya forecast, tapi dia sifatnya pasti. Pasti di hari ke-32 sampai 35, ini akan banyak demand. Ketika kalian ada stok, pasti akan terjadi peningkatan penjualan yang cukup signifikan di hari tersebut. Karena dia peak season gitu ya. Cukup kalian sediain stok aja, pasti penjualannya akan meningkat tuh di hari tersebut. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kita main panjang nih setelah